Bahasa merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan bahasa, kita dapat berinteraksi, bekerja sama, serta mengidentifikasi diri sendiri. Bahasa tentu saja merupakan sistem yang telah disepakati bersama. Di negara Indonesia sendiri, telah disepakati bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Tentu kita ketahui, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan alat pemersatu bangsa yang menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Tapi bagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia sendiri? Mari kita bahas. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikannya sendiri. Banyak kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memperkaya pembendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dari dulu hingga masa kini. Adapun beberapa contoh penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Awal perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera Selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Pada saat itu bahasa Melayu dan digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan, di Kepulauan Nusantara para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Selanjutnya yaitu penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah, yaitu Berangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, yaitu prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, Berangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat pertemuannya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Ma'mur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu negara.
Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkslektare atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntut pemelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkslektare atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntut pemelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 yang dilangsungkan di Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase. Awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama yaitu bahasa resmi negara, kedua bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, ketiga alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu upaya dalam pergantian fase ini adalah pergantian ejaan dari ejaan Van Ophuijsen, yaitu dari masa jajahan Belanda, menjadi ejaan Suwandi yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan atas ejaan Van Ophuijsen. Sistem ejaan Suwandi bernama lain ejaan Republik. Disebut ejaan Republik karena bangsa Indonesia saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, ejaan
Van Ophuijsen dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajah Belanda karena yang menyusun ejaan itu ialah orang Belanda, Charles Adriaan van Ophuijsen. Selanjutnya diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954 dengan hasil menyusun Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956, hasil panitia ini menjadi embrio ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada tahun 1972. Terkait EYD, sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia yang termuat dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Berikutnya, diselenggarakan 2 acara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi embrio berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, yaitu Praseminar Politik Bahasa Nasional tahun 1974 dan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975. Yang dimana melalui 2 acara kebahasaan tersebut dicapai rumusan politik bahasa nasional, yaitu kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa. Hal serupa juga menjadi fokus perhatian pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Fase ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2008. Tema kongres tersebut adalah Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di atas Pondasi Peradaban Bangsa. Penggunaan kata internasional pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa saat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Setahun kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pasal tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kemudian Badan Bahasa membuat unit baru guna melaksanakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang bernama Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau yang disingkat dengan PPSDK. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh PPSDK adalah penerbitan buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia sebanyak 6 seri. 6 seri itu meliputi A1 yaitu Prapemula, A2 Pemula, B1 Pramadya, B2 Madya, C1 Pralanjut, dan C2 Lanjut. Melalui penerbitan buku ajar Sahabatku Indonesia itu, kelak pengajaran BIPA di Indonesia, khususnya program beasiswa Dharma Siswa Republik Indonesia, memiliki standarisasi buku ajar. Selain itu, PPSDK juga rutin mengirimkan guru-guru BIPA ke luar negeri dengan masa tugas 4 hingga 5 bulan. Kelak, usaha-usaha PPSDK itu dapat mendorong terciptanya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yaitu Muhammad Nuh telah dilakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing
yang terletak di kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan uraian materi tadi, kita dapat ambil kesimpulan nih teman-teman, bahwa bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan selama 81 tahun, yaitu mulai dari tahun 1928 hingga tahun 2009, yaitu pertama, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang ditandai dengan adanya ejaan Van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kedua, yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan, Praseminar Politik Bangsa Indonesia 1974, Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, dan Seminar Politik Bahasa 1999. Dan fase ketiga yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan PPSDK.